Nah ini karena dia itu mengabaikan atau menganggap tidak penting demokrasi, Bung Iksan, Profesor Iksan, yang utama itu ekonomi. Sebenarnya ini harusnya dekat sama Anda ini kan, gitu loh. Nah, oleh karena itu kita bertanya sama Profesor Iksan, apakah memang target Jokowi itu tercapai apa enggak gitu loh. Keinginan harapan-harapan semacam itu. Relatif tentu saja dibanding pada capaian-capaian pemerintahan sebelumnya, atau mungkin kalau Anda mau bandingkan ke depan akan menjadi seperti apa gitu ya. Kalau Markus sudah menggambarkan, oh inilah yang diinginkan rakyat Indonesia, kesejahteraan orang Indonesia gitu, menginginkannya seperti itu. Katakanlah itu benar gitu ya, rakyat Indonesia memang menginginkan begitu. Apakah kita nggak ngomongin Pak Jokowi di sini, tapi ngomongin tentang fokus pada ekonomi semacam itu tuh dalam sejarah kita di reformasi ini mencapai enggak gitu loh. Tercapai atau enggak? Kalau tidak, apa yang membuat itu tidak tercapai, Profesor Iksan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minum dulu. 15 menit. Oke. Saya sengaja pakai skrip supaya pertama aku nggak seberani Bibip. jadi kalau ini pasti ada intel di sini ya. Jadi kalau ada intel pasti baca sesuai dengan apa yang saya tulis naskah. Itu satu. Yang kedua, waktu. Kalau nggak dikasih skrip itu udah kemana-mana nanti. Lebih baik dijaga supaya ini bisa jalan. Tapi ada beberapa skrip saya nanggapin Markus sedikit. Yang pertama, coba kita lihat kenapa kita gagal pernah mencapai swasembada beras, jangan pangan ya. Tapi it lasted only 1-2 years. Kenapa? Karena prosesnya nggak benar. Petani itu dipaksa kalau nggak nanam bibit A, bibit unggul, kamu akan dikasih cap PKI di KTP. Padahal KTP itu adalah sumber untuk di labor market, itu screening yang pertama di labor market. Nah, oleh karena itu mereka nggak sadar bahwa proses untuk upgrading productivity you have to do by yourself. Jadi sehingga nggak jalan karena di situ proses itu menjadi sangat penting. Jadi pembangunan pun definisinya I don't buy that materialitas ya. Seharusnya juga diikuti dengan perbaikan dalam proses. Jadi set dari utility itu not just income but the process to get that income itu equally important. Jadi kira-kira itu yang saya mau. Pak Jokowi itu nggak paham ya, di sekolah juga nggak. Saya stop di situ. Oke. Nah, jadi saya ingin menyoroti, I've been with the government for berapa tahun tuh, dari 2004 sampai 2024. Jadi saya juga bagian dari pemerintahnya sama Mbak Dani juga. Tapi saya nggak pernah ngambil posisi formal karena saya jadi bebas bisa mengamati apa yang ada di sehari-hari dalam pengambilan keputusan. Jadi yang saya soroti sekarang itu adalah bagaimana proses pengambilan keputusan over government administration. Saya terlibat tidak langsung di Bu Mega, banyak di ring 1 di waktu Pak SBY pertama dan kedua, kemudian sedikit waktu Pak JK pun di ring 1 saya lihat sendiri gimana proses pengambilan. This is what my observation tentang kalau Markus wawancaranya sama Pak Jokowi mungkin berapa kali saya sama Mbak Dani itu mengamati setiap hari itu loh proses pengambilan keputusan selama proses, dan memori saya di tempatnya Pak SBY dan Bu Mega itu ada. Dan saya juga tanya ke semua wapres dan segala macam yang terlibat, siapa yang the best presiden, leader, tahu? You will be surprised. Jawaban mereka adalah Bu Mega.
bukan Pak SB, bukan Pak Jokowi. Habibie yes or no. Tapi Menurut Pak Saiful Habibie. ya itu yang menurut orang-orang yang terlibat di situ adalah nomor satu adalah Bu Mega. Oke. Sekarang balik ke skrip supaya Bentar, aku mau lihat dulu. Oke, saya langsung aja ya. Jadi apa yang tadi ya, teknokrasi itu kan, coba let define apa sih yang dimaksud dengan teknokrasi. Teknokrasi itu bukan berarti negara harus dijalankan oleh para ekonom, no. Ya, teknokrasi berarti keputusan publik itu harus dibuat melalui satu proses. Ada evidence, jadi data, ada analisis biaya dan manfaat, lalu konsultasi, lalu evaluasi alternatif, apa benar nih yang paling baik. Ya, katakanlah misalnya MBG ini, kita sadar bahwa ada stunting di Indonesia tinggi. Tapi apa model MBG ini merupakan jawaban? Ini tadi saya tunjukin ke Saiful, itu dapurnya ternyata paling banyak di daerah-daerah yang nggak ada, bukan, yang stuntingnya rendah. Ini kan nggak masuk akal. Ini karena proses pengambilan keputusannya itu policy formulationnya tidak berdasarkan evidence base. Ya, jadi itu dan penghormatan terhadap institusi. Nah, ini merupakan salah satu. Nah, let do kira-kira apa yang terjadi di waktu awal reformasi. Pak Habibie kontribusinya utamanya itu adalah membangun institusi. Mulai dari Bank Indonesia yang independen, kemudian dia percaya karena ini Bank Indonesia karena Bundesbank. Dia sangat percaya sama Bundesbank. Kemudian dia juga percaya sama anti monopoli, ya that is also dari di kepala Jermannya itu keluar. Nah, kemudian sistem fiskal yang disiplin, dia sangat percaya, walaupun sebelumnya dia nggak percaya waktu dia jadi Menteri Teknologi itu, tapi at the end di dalam pelaksanaan dia lakukan. Nah, dia juga ingin supaya Bappenas ini karena warisan yang lama, Bappenas dan Kementerian Keuangan yang kuat. Nah, institusi itu yang merupakan fondasi pertumbuhan. Apa yang dilakukan oleh Pak Habibie dan diteruskan oleh Bu Mega, kemudian menjadi impact-nya yang terima itu adalah Pak SBY. Jadi proses pembangunan growth kita, kalau kita ambillah supaya kita nggak berdebat terlalu banyak, adalah pertumbuhan ekonomi yang mendekati Orde Baru itu adalah Pak SBY. Ya, tapi basisnya apa? Karena institusi yang dibuat oleh Pak Habibie dan diteruskan oleh Bu Mega. Nah, Pak SBY yang kedua terjebak oleh Senturi. Jadi Senturi itu yang menyebabkan proses yang di planning capek kita bikin, menurut saya sepanjang saya tuh jadi di belakang dapurnya, saya lihat tuh yang menurut saya yang paling bagus, ya bias saya gitu loh. Yang paling bagus planningnya itu adalah pada saat SBY kedua. Tapi nggak ada yang jalan. Kenapa? Karena prosesnya, politiknya nggak dipegang lagi sama Pak SBY. Misalnya, ini salah satu contoh ya, di dalam reform ketenagakerjaan. Nah, kita sebagian dulu kita pakai untuk social protection itu sebagian dengan itu loh yang sovereign payment itu, jadi bayar uang pesangon. Nah, tapi kemudian kita ganti itu dengan social security-nya. Harusnya pesangon itu bisa dihilangin, tapi nggak ada yang negosiasi sama labor. Ini boleh nggak ini dibuang? Karena pesangon itu membuat si perusahaan itu uang mati, ya, uang mati yang harus ditaruh di situ. Itu ya kalau perusahaan yang taat itu kayak gitu. Nah, kalau mereka harus bayar social security, kemudian harus naruh uang mati untuk uang pesangon. Jadi ada double taxation di situ ya.
Nah, harusnya itu bisa dinegosiasi, tapi karena kejebak oleh proses Senturi itu kemudian nggak bisa jalan, dan lalu dibikinlah undang-undangnya super kompromi semua. Akhirnya saya nggak bisa ngeblame, sebagian juga undang-undang yang dijalanin oleh Pak Jokowi juga lebih jelek daripada undang-undang yang sebelumnya. Undang-undang itu kan perlu dirubah karena situasinya berubah. Nah, tapi nggak bagus, akhirnya kompromi, tutup sana, tutup sini, frame-nya sehingga nggak jelas lagi. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi yang sekarang yang sudah bergeser adalah keputusan ekonomi makin sering ditentukan oleh pertimbangan politik jangka pendek. Proyek-proyek yang tadi dikatakan kelihatan proyek-proyek simbolik, dan target yang diumumkan terlebih dahulu baru dicari justifikasi. Jadi kalau teman-teman namain tuh reverse policy engineering, ya. Jadi ini inti persoalannya. Nah, kemundurannya gimana? Tadi Markus sudah sampaikan, ini bukan Indonesia saja, tapi juga Turki satu sudah hilang, Hungaria, Orban sudah jatuh, Amerika kita harapkan next election itu separuh kakinya mudah-mudahan jatuh juga, ya. Rusia dan India yang proses konsolidasi kekuasaannya makin seragam, bukan dengan tank, tapi dengan cara-cara yang legal. Arena politiknya dipersempit, hukumnya didesain ulang sehingga seolah-olah apa yang dilakukan itu legal dan formal, kemudian lalu hukum itu dijadikan alat sama mereka. Dan seragam itu. Nah, jadi inilah yang menurut saya erosi. Nah, apa gejalanya? Pertama, melemahnya penghormatan terhadap lembaga independen. Makin nggak penting itu. Jadi Bank Indonesia yang independen itu tidak, Bank Indonesia nggak sempurna sebagai independen. Kemudian yang kedua, proyek menggantikan reformasi. Jadi institusi sebenarnya yang nggak jelas, lebih kelihatan kalau kelihatan pembangun jalan tol dan segala macam itu lebih penting, ya. Kemudian retorika menggantikan evaluasi, retorik lebih penting. Keempat adalah menurunnya kualitas dari koordinasi, ya. Ini yang merupakan salah satu, tapi datangnya dari lemahnya institusi dari pengambilan keputusan. Ini yang tadi saya cerita terlalu abstrak. Saya mau ngasih dua contoh yang akan segera kita hadapi. Satu yang sudah hampir pasti terjadi, 90% itu adalah akan terjadi El Nino. Ya, pertanyaannya, apa kita siap El Nino itu macam-macam. Satu, kemungkinannya tanahnya makin kering, ya, berarti produksi pangan kita bisa kena. Terus yang kedua, udaranya makin kering, probability hutan terbakar makin tinggi. Nah, sekarang apakah kita sudah prepare apa enggak? Karena tahun 97, jangan lupa, 97, 98, kemiskinan itu 90% itu bukan karena krisis. 90% itu karena El Nino yang menghancurkan produksi pertanian dan harga pangan yang melonjak tinggi. Kemudian ditambah dengan kurs yang menguat, itu yang melemah, yang kemudian menyebabkan harga beras pokok itu menjadi sangat mahal. Tapi root persoalannya itu ada di El Nino tahun 1997. Ya. Nah, Soros kan memanfaatkan situasi. Jadi sementara kita dari sisi risk management harusnya buka opsi selebar-lebarnya untuk memitigasi resiko itu. Apa yang kita lakukan sekarang? Retorika tutup impor, anti impor yang digabungkan, padahal itu sebetulnya menutup ruang kita untuk mengatasi persoalan kesejahteraan tadi. Ya, that's the
problems yang kita hadapi. Yang kedua, Bapak Ibu ngalami sekarang listrik mulai brown out. Ini kenapa? Karena kita nggak pernah membangun listrik. Kalau Anda membangun listrik, cari pangan masih bisa lah dicari, klik-klik masih dapat. Tapi kalau listrik nggak ada, nggak bisa. Apalagi kalau lihat dari consumption bundle kita makin banyak yang tergantung kepada listrik. Nah, kalau listrik itu nggak kebangun, jangankan 8%, 3% aja tumbuhnya susah. Nah, sementara sekarang mencari pembangkit listrik karena AI, data center, mau listrik dan segala macam pembangkit listrik di dunia itu susahnya minta ampun. Anda harus inden. Jadi, pertanyaan saya, apakah dari segi teknokrasi, apakah pemerintah itu sudah prepare nggak terhadap ini? Jadi kadang-kadang prioritasnya apa yang harus dilakukan, yang dijawab apa. Jadi nggak nyambung itu yang jadi persoalan ya. Nah jadi kalau saya tutup aja supaya cepat ya. Kalau bukunya Markus bicara tentang erosi demokrasi di pemerintah Jokowi, saya juga melihat ada gejala yang paralel. Demokrasi erosi itu diikuti dengan erosi proses teknokrasi. Ya. Dan proses teknokrasi melemah, kualitas kebijakan menurun, kredibilitas itu menurun, investasi menurun, pertumbuhan potensial pun menurun. Ya. Dan jangan lupa yang sering dilupakan, kepemimpinan yang kuat tidak sama dengan institusi yang kuat. Institusi yang kuat membatasi pemimpin. Pemimpin yang terlalu kuat justru melemahkan institusi. Dan stabilitas yang dibeli dengan mengorbankan kecerdasan institusional cepat akan lambat akan ditagih oleh yang disebut tadi kesejahteraan. Ya, jadi saya pikir ini merupakan tantangan yang besar dari kita, terutama di dalam proses kualitas pengambilan keputusan. Jadi saya rindu juga dengan, kalau saya baca bukunya Pak Wijoyo itu, bukunya tentang Bappenas yang di masa yang lalu, itu Pak Wijoyo, ini aku tambah 1 menit ya, boleh ya? Saya baca bukunya, tulisannya, bukunya Pak Wijoyo itu, dia nggak nulis tapi dia harus dicek sama nih. Jadi Pak Wijoyo itu punya grup. Yang satu adalah anak buahnya di FEUI, satu lagi kelompok Leknas. Kelompok Leknas itu Sujatmoko, kemudian siapa lagi, Sulaiman Sumardi, and so on, dari sosiologi. Buat Pak Wijoyo itu, Pak Sujatmoko itu adalah orang yang paling cerdas. Nggak pernah ada kebijakan yang akan di-approve sama Sujatmoko. Tapi litmus testnya, setiap kebijakan yang harus dicek, itu adalah kalau tidak ditentang oleh Sujatmoko. Itu sudah lolos dari apa namanya, sudah oke, ini ada gitu ya. Jadi karena orang itu berpikir, selalu mikirnya di atas langit yang ini nggak mungkin tercapai gitu. Kita kira-kira, dan itu yang missing sekarang gitu ya. Padahal di dalam proses pengambilan keputusan yang tepat, devil advocate itu sangat penting. Ngecek apa benar apa enggak. Karena setiap policy selalu akan menghasilkan plus minus. Nggak ada yang positif semua, nggak ada yang negatif semua. Pasti ada, kita harus timbang satu sama. Impact-nya juga ada yang kelompok yang dimenangkan, ada yang kelompok yang akan kalah. Ada winners and losers. Yang sekarang challenge-nya kita, begitu menjadi pemimpin, you have to compensate yang the losers, ya kan? Gimana caranya mereka bisa mencapai tujuan yang sama. Terima kasih, Pul. Sebelum, karena dia mau pergi, jadi kita tanyain aja dulu. Kalau
Profesor Ihsan tadi bilang sekarang ini sedang mengalami erosi teknokrasi, ya kan? Yang paralel dengan erosi demokrasi. Apa yang dimaksud dengan teknokrasi itu tadi udah dijelaskan sama Anda. Sekarang ini apa yang membuat erosi itu terjadi? Pertanyaannya, gitu ya. Jadi kenapa kalau zamannya yang sebelumnya lebih baik, katakanlah zaman Ibu Mega, teknokrasi itu ada. Setidaknya tokohnya di situ siapa? Mungkin Pak Bud diantaranya, gitu ya. Zaman Pak SBY juga sama, orangnya itu juga, gitu ya. Ada teknokrasi. Tapi ke sini dari Pak Jokowi, dari yang sekarang mungkin teknokrasi itu hilang. Apa yang membuat teknokrasi itu hilang? Itu pertanyaannya. Gitu ya. Misalnya, kan kebijakan saya ini, Anda nggak nyinggung-nyinggung sedikit pun, takut apa karena apa? Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sekarang itu menurut Anda memenuhi syarat teknokrasi apa enggak? Anda udah nyinggung sedikit tadi contoh, katanya mau ngurusi masalah stunting, kok yang diurusin dapur-dapurnya tidak ada di tempat itu. Itu kan pertanyaan teknokratis. Apa yang membuat pemerintah sekarang tuh ngotot dengan program-program yang tidak teknokratis? Itu pertanyaan saya, Profesor Ihsan. Apa jawabannya? Saya kan itu salah. Nanya saya bukan Prabowo. Bukan. Penjelasan dari Anda apa? Kenapa ini Prabowo ngotot dengan program yang tidak teknokratis? Iya nggak tahu saya kenapa dia ngotot. Tapi kan gini loh, dan apa yang terjadi sekarang itu sama juga gejala di seluruh dunia. Di negara-negara yang saya sebut, Markus saya sebut, we have big seven. US, siapa namanya, Rusia, Cina, India, Orban, Turki, dan AS, kira-kira gitu ya. Itu yang mirip semuanya, yang tadi saya sebut. Yang salah satu yang kurang masih itu adalah loyalty over competence. Nah, coba lihat Bu Mega sama Pak SBY, itu yang dilihat kompetennya. Jadi itu ada, Saiful lebih paham dari saya, dia IAIN. Ada hadis Nabi kan? Kalau milih orang yang bukan kompetensinya, itunya akan runtuh. Bangsa itu akan runtuh. Saya walaupun orang Aceh lebih paham dia gitu. Jadi kira-kira kan seperti itu. Itu sebetulnya jawabannya di situ. Jadi persoalan kompetensi. Ya, orang udah tahu. Ini bapaknya sendiri bilang, I-Core itu kan coba Anda baca dengan baik-baik tulisannya Prof. Sumitro. Terakhir semua bukunya Prof. Sumitro itu bicara tentang deregulasi. Beliau bicara tentang I-Core. I-Core itu apa sih artinya? Untuk menghasilkan suatu unit output, kita butuh terlalu besar inputnya. Inputnya itu datang dari mana? Overhead cost. Gimana mau jalanin, justru Anda memperbesar overhead cost. Kabinetnya 110 sekarang. Saya juga nggak tahu tuh wamennya, orang saya ketemu nih, siapa ini orang ini ya. Jadi kita, kalau dulu waktu saya jadi siswa, saya apal susu menteri, even gubernur. Orangnya pun saya apal. Sekarang saya nggak kenal itu, siapa sih orang ini gitu loh, kira-kira yang terjadi. Karena so many people, dan kenapa dulu kita bisa kenal? Karena dia berasal dari proses yang panjang. Jadi waktu cerdas cermat kita lihat itu prosesnya yang panjang, orang ini dari sini riwayatnya jelas. Tapi kan sekarang nggak gitu. Jadi the problems itu kira-kira loyalty mengalahkan teknokrasi. Loyalty competence. Ya, jadi kompetensi itu yang menyebabkan. Nah, kenapa seperti itu? Karena dugaan saya ini, saya beraba-raba ya. Karena dia pengen lebih penting kekuasaan ketimbang mendeliver tujuannya pada saat janji ke pemilu. That's what I believe.